Ngapain tadi ada Pandu di sini? Pasti macam-macam sama dia kan? Ayo ngaku! Enggak, Mas. Aku juga nggak tahu ada Pandu kesini. Aku nggak lihat, Mas. Banyak alasan ya, ha? Mas, aku benar-benar nggak lihat Pandu di sini. Aku nggak mau tahu. Ya, mulai sekarang kita cerai. Kamu jangan sembarangan ngomong cerai kayak gitu. Alah, aku nggak peduli apapun alasan kamu. Mulai sekarang, detik ini kamu pergi ke rumah orang tua kamu. Kamu pergi dari sini, biar Uni tinggal sama aku. Abdul, kamu itu sudah mencerai istrimu untuk yang ketiga kalinya. Kamu masih bisa menikah. Tapi syaratnya, istrimu menikah dulu dengan orang lain. Aku harus menikah dengan orang lain dulu, Paman. Ya, paling tidak kamu merasakan malam pertama dengan suami barumu itu. Paman, kenapa harus kayak gitu sih? Memang begitu syariat dalam Islam, Abdul. Makanya, kamu itu harus berhati-hati dengan lisan kamu. Setiap kali kamu ingin mengucapkan kata cerai. Meskipun kita sekarang tanpa status pernikahan, kita tetap tinggal bareng ya. Dan ini semuanya kita lakuin demi Uni. Iya, Mas. Aku juga belum siap buat nikah lagi sama orang lain. Lagian kita udah pernah melewati masa-masa ini, Mas. Aku nggak mau kehilangan kalian. Abdul! Ya, maaf, ada apa ya? Yang kami mau, kalian berdua tidak tinggal satu rumah di sini. Kami sudah tahu kalau kalian berdua itu sudah bercerai. Mas, kami lakuin ini semuanya itu demi anak kami. Iya, Mas. Anak kami tidak mau kalau kami berpisah. Kami nggak peduli. Pokoknya salah satu di antara kalian harus keluar dari rumah ini. Betul, benar bang. Jangan, Mas, jangan. Ayo, Jangan. kami kasih waktu sampai besok. Kalau kalian masih ngeyel juga, kalian tahu akibatnya. Ingat itu. Iya, benar. Ayo. Mas. Kenapa ayah dan ibu bohongin Uni? Enggak, sayang. Ayah sama ibu itu kami cuma sayang. Uni? Hah? Uni? Ini kenapa, Mas? Ki, kalau gini caranya, Ki, kamu harus cepat cari orang yang mau nikahin kamu, Ki. Terus kamu harus segera cariin dia, ya? Ya? Perceraian, pengkhianatan, dan iblis. Tetapi saya merasa bahwa karakter iblis itu bisa dikategorikan satu sosok yang jahat. Itu yang saya rasakan di sini. Tetapi kalau saya lihat kamu mencurigai seseorang ya, akibat perceraian kamu diguna-guna oleh seseorang, keluarga dekat. Iya. Permisi. Kamu ngapain di sini? Aku bersedia menikahi Kiki. Kalau kamu setuju, Dul. Enggak. Saya nggak setuju. Saya nggak mau kamu menikah dengan Kiki. Kamu tuh punya niat buruk, punya niat jelekan sama Kiki. Hah? Karena dari dulu saya tahu kamu tuh memang suka sama Kiki kan? Biar saya yang carikan calon suami lain buat Kiki. Jangan berprasangka buruk sama aku. Aku ini tulus mau nikahin Kiki. Tenang, aku bakal jagain Kiki. Percaya sama aku. Aku akan restuin kamu untuk menikah dengan Kiki, tapi dengan syarat kamu harus segera menceraikannya. Dan ini mengarah ke arah iblis ini, gambar setan ini serem banget dijilat. Artinya kayak dibuat seolah-olah kalian tuh akan berpisah. Saya terima nikah dan kawinnya Kiki binti Hussein dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kiki, kita lakukan semua ini agar kita kembali bersama. Walau aku sungguh berat melihatmu menikah dengan orang lain. Ayah, kenapa ibu nikah sama orang lain? Kan Vanessa mau
cerita sama ayah. Ibu kamu menikah dengan orang lain itu agar ibu kamu bisa menikah sama ayah. Ya, nanti kamu juga pasti ngerti kok. Udah, sekarang kita pergi ya. Ya, sayang. Pandu, sekarang kan kamu sudah mendapatkan Kiki. Boleh dong kalau aku minta perhiasan emas? Bu, aku nggak akan memberikan satu peser pun buat ibu. Ngerti? Kok kamu ngomongnya begitu sih sama ibu, Pandu? Kamu kan janji, kalau kamu mau menikahin Kiki, kamu bisa memberikan ibu semuanya apa yang ibu mau. Ya itu kan dulu ketika aku belum dapetin Kiki. Sekarang aku udah dapetin Kiki. Jadi ibu nggak bisa dapetin apa-apa dari aku. Ngerti? Abdul. Kau pikir apa hukum agama itu? Permainan. Maksud ibu apa sih? Abdul nggak ngerti, Bu. Ya yang dilakukan Kiki, menikah dengan Pandu lalu bercerai setelah malam pertama, itu sama saja mempermainkan hukum agama. Mengerti? Ibu. Kamu harus tahu ya, pernikahan itu harus dilandasi dengan rasa cinta. Gak seperti Kiki, dia menikah lalu bercerai hanya untuk menggugurkan kewajiban agar bisa menikah lagi sama kamu. Iya, Abdul ngerti, Bu. Tapi Abdul akan ngelakuin apa aja biar Abdul tuh bisa sama Kiki dan Uni. Dan setelah itu Abdul akan ngomong sama Pandu untuk segera menceraikan Kiki, Bu. Ibu tuh capek nasihatin kamu. Sekarang terserah deh kamu maunya apa. Bu, Abdul akan ikhlasin Kiki, Bu. Buat Pandu. Karena apa, Bu? Karena Abdul nggak mau mempermainkan hukum Allah, Bu. Kamu pikir aku bakal nolongin kamu? Aku itu nikahin kamu setelah kamu ditalak 3 sama suami kamu. Apa maksud kamu? Aku tadinya nggak tahu tentang syarat itu. Tapi ya udahlah ya, aku pengen supaya kamu dan Abdul itu bercerai. Dan aku bisa nikahin kamu. Kamu jahat. Kamu nikahin aku cuma untuk kekayaan kamu. Udah pinter ya sekarang ya. Kamu itu udah jadi istri aku. Kamu harus jadi tumbal aku untuk aku jadi kaya. Abdul maafkan ibu ya. Ibu sudah salah menilai Pandu. Ibu cerita sama Abdul pelan-pelan ya, Bu ya. Iya. Pandu sudah berani menghajar ibu, sedangkan kamu itu sangat menghormatin ibu. Maafin ibu ya. Ibu juga terlalu silau dengan harta, nak. Abdul udah maafin Ibu. Bahkan sebelum Ibu minta maaf sama Abdul. Itu suara Kiki, Bu ya? Yaudah, Abdul titip Uni di sini. Biar Abdul cek ke atas, Ibu ya. Bapak-bapak, tolong. Ada apa, Lastri? Yasir, tolong Yasir. Tolong kenapa? Kiki, tolong. Berhenti! Pandu! Oh, Paon udah dateng ya sekarang ya? Kamu apain, Kiki? Ha? Aku nggak ngapa-ngapain. Bohong kamu! Aku harus pergi dari sini. Mau kemana? Dengar omongan aku baik-baik ya. Aku minta kamu untuk segera ceraikan Kiki. Enggak, aku nggak mau. Ceraikan Kiki sekarang. Saya nggak mau dia tersisa gara-gara kamu. Iya. Aku bakal cariin Kiki. Pak, kami mohon, Pak. Nikahkan kami lagi bisa kan, Pak? Kami masih ingin bersama, Pak. Iya, Ren. Sabar. Sampai masa idahnya Kiki selesai. Ya, kamu tunggu. Iya, Pak. Saya akan tunggu sampai masa idahnya selesai, Pak. Ya. Bawa dia, Pak. Kita bawa kemana dia, Pak? Bawa ke rumah sakit jiwa aja. Ayo. Intinya sebenarnya kekuatan cinta sejati bisa ngalahin apapun lah. Kalau misalnya dibawa ke orang pinter, dari siapa dan segala macam, nggak usah lah. Intinya kalau kalian percaya kuat dan segala macam, mereka yang mau halangin kalian berpisah juga akan mundur sendiri. Aku senang banget akhirnya aku bisa kembali lagi sama kamu, Mas. Iya, sayang. Aku juga, Bu. Ibu, ayah, aku senang banget. Akhirnya kita bisa bersama lagi. Kita harus pandai menjaga ucapan, terutama bagi para suami. Jangan sembarang ngucapin talak. Satu hal yang aku ambil dari peristiwa aku, kita nggak boleh sembarang mempermainkan hukum agama. Seperti yang aku lakukan, aku menikahi laki-laki lain untuk kembali kepada suami aku yang pertama. Karena niat aku tidak baik.
Allah memberikan bencana kepada aku. Semoga apa yang terjadi kepadaku menjadi pelajaran buat kita semua.